Halo, selamat datang kembali ya di eksplorasi kita. Nah, kali ini kita mau coba gali sesuatu yang menarik banget nih dari buku klasik Carl Sagan, The Demon Haunted World. Fokus kita kali ini bab 23, judulnya cukup provokatif ya, Maxwell dan para nerd. Judul yang bikin penasaran. Maxwell dan Nerd. Betul. Sumber kita jelas ya, bab ini sendiri. Misi kita, ya kita pengen coba pahami siapa sih James Clerk Maxwell ini. Namanya mungkin nggak seterkenal Einstein gitu ya, tapi karyanya itu ada di mana-mana, di balik hampir semua teknologi komunikasi kita. Iya, fundamental sekali perannya. Sering nggak kelihatan tapi ada. Dan kita juga mau lihat kenapa sih dia dan ilmuwan lain tuh sering dicap nerd. Terus gimana pemikiran mereka yang katakanlah abstrak itu bisa mengubah dunia, radikal banget perubahannya. Dan ujung-ujungnya, kenapa mendukung rasa ingin tahu murni itu penting banget? Krusial ya, itu kata kuncinya. Istilah nerd ini kan udah umum banget ya didengar. Mungkin Anda langsung kebayang gitu, orang yang agak canggung, ya, obsesif sama hal rumit. Stereotipnya kuat memang. Kacamata tebal, baju kurang modis. Iya kan? Tapi, nah, Sagan di bab ini ngajak kita mikir lebih dalam. Apa ia cuma itu? Jangan-jangan di balik kacamata tebal itu ada kunci revolusi teknologi. Wah, menarik nih buat dibedah. Oke, mungkin bisa dimulai dari gimana Sagan membuka soal stereotip ini. Ya, Sagan langsung nusuk ke jantung stereotipnya. Dia gambarin persepsi umum soal ilmuwan ya, terutama fisikawan atau matematikawan lah ya. Sebagai orang yang mungkin cuek sama penampilan, agak kaku bergaul, terus asik sendiri sama dunianya. Rumus, eksperimen yang bikin orang awam pusing. Dia bahkan kutip deskripsi dari kenalan ahli anak usia 11 tahun gitu. Katanya anak-anak itu ngelihat nerd science ya sebagai kutu buku, canggung, nggak populer sama sekali. Gambaran yang ya gitu deh, udah nempel banget. Nempel banget. Tapi kalau kita cuma lihat dari situ aja, bahayanya apa sih? Kan cuma soal penampilan atau sifat aja. Nah, itu dia masalahnya menurut Sagan. Stereotip ini, oke lah, mungkin ada benarnya dikit soal penampilan luar atau fokusnya yang intens, tapi seringkali nutupin atau bahkan ngeremehin kontribusi fundamental mereka. Oh, jadi kontribusinya yang ketutup ya? Iya, kalau kita cuma fokus di canggungnya, anehnya, kita bisa abai sama nilai kerja keras mereka. Padahal ya kayak Maxwell ini, nanti kita lihat, kerjaan yang dianggap aneh atau abstrak itu justru fondasi peradaban modern kita loh. Jadi penting banget buat kita, buat Anda semua untuk ngelihat lebih jauh dari sekedar kulitnya. Oke. Mari kita masuk ke contoh utamanya kalau gitu. James Clerk Maxwell. Sagan bilang dia ini contoh klasik nerd abad 19. Lahir 1831 di Skotlandia, malah di sekolah dipanggil Dafty. Waduh, artinya kan agak-agak bodoh atau aneh gitu ya. Iya, kedengarannya nggak oke banget ya julukan itu ya. Karena dia dianggap beda aja, mungkin cara mikirnya, minatnya, nggak kayak temen-temennya. Sagan memang gambarin dia sebagai sosok yang cenderung pemalu, mungkin gak jago basa-basi gitu. Kesenangan terbesarnya ya di sains, bukan di keramaian pesta atau ngobrol ngalor ngidul. Bukan tipe yang suka tampil ya. Bukan. Tapi di balik layar, otaknya itu wah jalan terus di frekuensi yang beda. Tapi penasaran nih, sebelum karya puncaknya itu, orang yang dijuluki Dafty dianggap kurang sosial ini, kontribusi konkretnya apa aja sih? Kok rasanya agak susah ya ngebayangin orang kayak gitu bisa bikin sesuatu yang besar? Justru ini kontrasnya yang menarik. Kelihatannya pendiam atau aneh, tapi pencapaiannya bahkan sebelum soal elektromagnetisme itu udah luar biasa. Dia kasih sumbangan fundamental buat teori kinetik gas. Coba bayangin, jelasin perilaku gas yang kita rasain, tekanan, suhu, dari gerakan acak miliaran molekul kecil yang nggak kelihatan. Ini perlu imajinasi dan ya matematika yang kuat banget. Teori kinetik gas ya? Oke. Terus dia juga orang pertama yang buktiin secara matematis dan meyakinkan kalau cincin Saturnus itu nggak mungkin benda padat atau cair utuh. Harus terdiri dari banyak banget partikel kecil yang orbit sendiri-sendiri. Oh, cincin Saturnus juga. Baru tahu saya. Iya, dan jangan lupa, dia salah satu pionir mekanika statistik.
Itu cabang fisika yang pakai probabilitas buat jelasin sistem yang komponennya banyak banget. Dia tunjukin gimana hukum fisika yang presisi bisa muncul dari kumpulan partikel yang geraknya kayaknya kacau. Kurva distribusi kecepatan molekul gas itu kan dinamain Maxwell-Boltzmann. Dia bisa lihat pola di tengah kekacauan gitu loh. Wow, oke. Jadi sebelum menu utamanya aja udah keren banget ya. Nah, sekarang, ayo masuk ke inti pencapaian Maxwell yang paling terkenal, yang katanya setara sama Newton atau Einstein. 4 persamaan itu, apa sih yang bikin dia spesial banget? Spesialnya itu karena ini sebuah sintesis yang brilian. Sebelum Maxwell, listrik sama magnet itu dipelajari ya semilih sendiri. Walaupun udah ada petunjuk sih kalau ada hubungan. Kayak Ørsted nemuin arus listrik bisa gerakin kompas. Nah, Maxwell ini berhasil ngerangkum semua hukum yang udah diketahui soal listrik magnet, hukum Gauss, hukum Faraday, jadi satu kerangka matematika yang utuh. Elegan banget, biasanya ditulis pakai kalkulus vektor. Kalkulus vektor, waduh mulai rumit nih kedengarannya. Bisa dijelasin secara konsep aja nggak inti keempat persamaan itu apa? Bisa. Kalkulus vektor itu intinya bahasa matematika yang efisien aja buat gambarin medan gaya. Tapi esensinya bisa kita tangkap kok. Persamaan pertama, gampangnya bilang kalau muatan listrik, kayak elektron, itu sumber medan listrik. Medan nyebar keluar dari positif, masuk ke negatif. Persamaan kedua bilang soal magnet. Nggak ada muatan magnet tunggal, monopol magnetik itu nggak ada. Kutub utara selalu ada pasangannya, kutub selatan. Garis medannya selalu nutup, nggak pernah putus. Oke, muatan listrik, sumber medan listrik, magnet nggak ada monopoli. Lalu? Persamaan ketiga itu hukum Faraday. Kalau medan magnet berubah terhadap waktu, dia bakal nimbulin medan listrik yang muter. Ini prinsip dasar generator listrik, transformer. Nah, yang keempat ini. Di sini nih sentuhan jenius Maxwell yang paling ori. Hukum Ampere yang udah ada nyambungin arus listrik sama medan magnet yang dihasilin. Tapi Maxwell sadar, ini ada yang kurang. Terutama kalau medan listriknya berubah-ubah. Dia nambahin satu suku lagi. Namanya arus perpindahan atau displacement current. Arus perpindahan. Nah, ini dia nih istilah kuncinya. Kenapa nambahin suku ini jadi penting banget? Dan apa maksudnya arus di tempat yang nggak ada aliran muatan fisik? Misalnya di ruang hampa. Ini agak bikin bingung. Pertanyaan bagus. Ini dia lompatan konsep Maxwell yang luar biasa. Arus perpindahan ini secara matematis bikin persamaan keempat jadi lengkap, jadi simetris sama hukum Faraday. Persamaan ketiga. Ingat, hukum Faraday bilang perubahan medan magnet bikin medan listrik. Nah, persamaan keempat yang udah disempurnain Maxwell bilang perubahan medan listrik bikin medan magnet. Simetri ini penting banget buat Maxwell. Dia tuh punya keyakinan kuat kalau hukum alam semesta itu dasarnya elegan, simetris. Jadi, karena keyakinan akan simetri dan keindahan alam. Betul. Keputusannya buat tetap mempertahankan suku arus perpindahan ini, bahkan waktu diterapkan di vakum ruang hampa, yang jelas-jelas nggak ada muatan listrik gerak, nggak ada arus biasa, itu langkah revolusioner. Kenapa? Karena arus kan sebelumnya selalu dipahami sebagai gerakan materi. Maxwell ngebayangin ada semacam arus abstrak yang bisa ada di vakum, cuma gara-gara medan listriknya berubah. Ini bukan berdasarkan eksperimen langsung waktu itu, tapi lebih ke tuntutan konsistensi matematika dan intuisinya soal keindahan fisika. Keputusan estetis bisa dibilang gitu, dari seorang nerd yang cinta keteraturan matematis. Wah, jadi sebuah langkah yang didorong oleh pencarian simetri dan keindahan matematis ya, bukan cuma data eksperimen. Terus, apa akibatnya waktu dia terapin persamaan ini di ruang hampa? Di sini keajaibannya muncul kan? Tepat sekali. Ini momen aha yang Sagan bilang salah satu yang terhebat dalam sejarah sains. Maxwell nanya, kalau ada gangguan medan listrik atau magnet di satu titik di vakum, apa yang terjadi menurut persamaan ini? Jawabannya, gangguan itu nggak diem aja. Persamaan nunjukin kalau perubahan medan listrik bakal ngasilin perubahan medan magnet di dekatnya. Perubahan medan magnet ini, giliran berikutnya, ngasilin perubahan medan listrik lagi sedikit lebih jauh, gitu terus. Kayak efek domino gitu ya? Persis. Gangguannya nggak diem, tapi merambat keluar sebagai gelombang. Gelombang medan listrik dan magnetik yang saling membangkitkan.
Dan bagian paling gilanya, Maxwell terus pakai konstanta-konstanta yang udah diketahui dari eksperimen listrik magnet buat ngitung seberapa cepat gelombang ini harusnya merambat. Hasil hitungannya, kecepatannya sama persis dengan kecepatan cahaya yang udah diukur lumayan akurat waktu itu. Itu pasti momen yang luar biasa banget ya. Nemu kalau cahaya, sesuatu yang kelihatan fundamental dan misterius gitu, ternyata cuma riak di medan listrik dan magnetik yang dijelasin sama persamaannya sendiri. Penyatuan yang hebat banget ini. Bener-bener penyatuan yang dahsyat. Maxwell sadar kalau cahaya itu ya gelombang elektromagnetik. Ini nggak cuma jelasin sifat cahaya, tapi nyatuin bidang optik sama bidang listrik magnet yang tadinya kepisah. Implikasinya lebih luas lagi. Persamaan Maxwell nggak cuma buat cahaya tampak, tapi prediksi adanya seluruh spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang dan frekuensi beda-beda, yang semuanya jalan secepat cahaya. Termasuk gelombang yang nggak kelihatan mata kita. Dan prediksi ini terbukti. Ada yang berhasil membuktikan. Ada. Sekitar 20 tahun setelah Maxwell publikasi teorinya, fisikawan Jerman Heinrich Hertz tahun 1888 bikin serangkaian eksperimen keren banget. Hertz berhasil membangkitkan dan mendeteksi gelombang elektromagnetik tak kasat mata di labnya, yang sekarang kita kenal sebagai gelombang radio. Dia tunjukin kalau gelombang ini punya semua sifat yang diprediksi teori Maxwell. Bisa dipantulin, dibiasin, jalannya secepat cahaya. Konfirmasi eksperimental yang luar biasa buat teori Maxwell yang awalnya abstrak banget itu. Oke, jadi dari persamaan matematis, muncul prediksi gelombang tak terlihat. Terus Hertz buktiin di lab. Nah, gimana nyambungnya ke teknologi yang kita pakai tiap hari? Kayaknya masih jauh ya dari eksperimen lab ke ponsel di kantong kita. Lompatannya nggak instan sih, tapi garis keturunannya jelas banget. Penemuan Hertz yang dasarnya teori Maxwell itu ngasih inspirasi ke penemu dan insinyur. Guglielmo Marconi lihat potensi komunikasi dari gelombang ini. Tahun 1901, dia berhasil kirim sinyal radio nyebrang Samudra Atlantik. Dari situ, keran kebuka lebar. Marconi ya, awal mula radio. Betul, radio siaran, terus televisi, radar pas Perang Dunia II, komunikasi satelit, microwave, wifi, bluetooth, jaringan seluler Anda, semua teknologi ini yang jadi tulang punggung komunikasi global kita, dasarnya ya kerja dengan membangkitkan, memanipulasi, dan mendeteksi berbagai bentuk gelombang elektromagnetik. Persis kayak yang pertama kali dijelasin secara matematis oleh James Clerk Maxwell. Luar biasa ya kalau dipikir-pikir. 4 baris persamaan di kertas, lahir dari rasa ingin tahu akademisi Skotlandia yang mungkin dianggap aneh, jadi dasar semua ini. Sagan punya cara menarik buat nekenin poin ini kan? Pakai perumpamaan Ratu Victoria itu. Iya, itu ilustrasi yang efektif banget dari Sagan. Dia ngajak kita ngebayangin Ratu Victoria, penguasa Inggris Raya yang kuat banget waktu itu. Manggil penasehat ilmiah dan teknis terbaiknya. Ratu perintah. Saya mau alat yang bisa kirim suara dan gambar nyebrang lautan tanpa kabel. Bikin itu. Kira-kira mereka bisa nggak? Sagan bilang, kemungkinan besar nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Mereka mungkin bakal coba bikin telegraf lebih bagus, atau mikirin meriam lebih gede. Tapi mereka nggak punya konsep dasar soal gelombang elektromagnetik. Nggak tahu harus mulai dari mana buat nurutin perintah ratu. Sementara itu, di tempat lain, Fasihnya bukan perintah ratu, bukan keuntungan komersial, bukan aplikasi militer. Cuma rasa ingin tahu yang dalam banget buat ngerti cara kerja alam semesta. Dia pengen tahu hubungan listrik sama magnet, dan dia lakuin itu dengan sumber daya yang relatif minim dari pemerintah atau industri. Cuma perlu kertas, pensil, sama otaknya. Ini bawa kita ke argumen utama Sagan di bagian akhir bab ini ya. Pentingnya dukung riset dasar yang didorong rasa ingin tahu. Kenapa ini penting banget menurut dia? Argumen Sagan kuat banget di sini. Dia bilang kita ini seringnya nggak cukup pinter atau visioner buat bisa ngerencanain penemuan besar yang benar-benar revolusioner. Kita mungkin bisa bikin mobil sedikit lebih cepat, telepon sedikit lebih pinter secara bertahap. Tapi lompatan gede kayak dari nggak tahu apa-apa soal gelombang radio jadi bisa siaran TV, sering datang dari tempat tak terduga. Jadi bukan sesuatu yang bisa dipesen gitu ya? Bukan. Seringnya muncul sebagai efek samping dari riset yang tujuannya murni buat paham alam, tanpa mikirin aplikasi praktis jangka pendek. Mendanai rasa ingin tahu murni itu kayak investasi buat masa depan yang nggak bisa kita prediksi sepenuhnya. Sagan juga kasih contoh yang lebih modern kan? Buat gambarin susahnya ngejual sains dasar ini ke publik dan politisi. Proyek SSC itu. Bener, Superconducting Super Collider,
SSC. Itu proyek akselerator partikel raksasa di Texas, akhir 80-an, awal 90-an. Tujuannya murni ilmiah, cari partikel dasar, cari Higgs boson, paham alam semesta awal, pertanyaan gede semua. Tapi proyeknya mahal banget. Setelah habis sekitar $2 miliar, Kongres AS batalin tahun 93. Salah satu alasan utamanya ya susahnya ilmuwan jelasin ke politisi dan publik kenapa ini penting. Nggak ada hasil langsungnya gitu ya? Nggak ada janji aplikasi praktis langsung, nggak ada produk baru yang bisa dijual cepat. Cuma janji pemahaman lebih dalam soal alam semesta. Dan ya, waktu itu argumen itu nggak cukup kuat. Ini nunjukin tantangan komunikasi yang nyata ya. Gimana yakinin masyarakat buat investasi ke sesuatu yang manfaatnya mungkin baru puluhan tahun lagi. Atau malah nggak pernah dalam bentuk produk komersial langsung. Tepat. Sagan juga kritik ide kalau riset dasar harus bisa bersaing murni di pasar bebas. Pasar itu kan orientasinya biasanya jangka pendek menengah. Perusahaan investasi buat produk 5-10 tahun ke depan. Tapi riset fundamental kayak Maxwell atau SSC mungkin baru kasih manfaat tak terduga 50 atau 100 tahun lagi. Kalau ngandelin pasar aja, riset kayak gini bisa-bisa nggak kedanai. Perlu ada dukungan lain, biasanya pemerintah atau yayasan yang mau investasi buat ilmu pengetahuan itu sendiri. Dan ironisnya, kayak yang Sagan tunjukin, Maxwell sendiri hampir dilupain sama budaya populer. Padahal karyanya memungkinkan radio, TV, internet, media yang ngebentuk budaya populer itu. Kita lebih sering dengar soal selebritis atau politisi daripada orang yang beneran ngubah cara kita hidup secara fundamental. Kenapa ya bisa gitu? Itu pertanyaan menarik sih dan kompleks ya. Sebagian mungkin karena sifat kerjaan Maxwell yang abstrak dan matematis banget. Susah bikin film seru soal orang nurunin persamaan diferensial. Hasil karyanya ponsel TV jauh lebih gampang dinikmati daripada proses nemulinya. Tapi Sagan juga nunjuk ke sesuatu yang lebih dalam, keterbatasan intuisi atau akal sehat kita. Maksudnya gimana tuh, keterbatasan akal sehat? Sagan berargumen kalau akal sehat kita ini produk evolusi jutaan tahun sebagai pemburu pengumpul. Nenek moyang kita bertahan hidup karena punya intuisi bagus soal dunia fisik skala menengah yang relevan buat hidup. Cara lempar tombak, cari makan, hindari predator, cuaca. Kelangsungan hidup mereka nggak bergantung pada pemahaman medan elektromagnet, relativitas, atau kuantum. Jadi nggak relevan buat bertahan hidup zaman dulu ya? Kita perlu alat bantu. Metode ilmiah, eksperimen, bahasa matematika, makanya sains modern kerasa susah atau nggak intuitif buat banyak orang. Oke. Setelah kita gali lumayan dalam nih bab 23 ini, kira-kira intisari utama apa yang bisa Anda, pendengar kita, bawa pulang dari obrolan soal Maxwell dan para nerd menurut Sagan ini? Ada beberapa poin penting ya menurut saya. Pertama, jangan gampang kejebak stereotip. Gambaran nerd yang canggung itu sering nyembunyiin pikiran brilian yang bisa ubah dunia. Perlu lihat lebih dalam. Kedua, jangan remehkan kekuatan pikiran abstrak dan teoritis. 4 persamaan Maxwell yang kayaknya rumit banget itu ternyata jadi fondasi kokoh buat semua revolusi komunikasi modern. Ide paling praktis sering lahir dari teori paling murni. Dan yang ketiga, mungkin yang paling ditekankan Sagan ya. Betul. Yang ketiga ini pengingat kuat betapa vitalnya dukung riset dasar yang didorong rasa ingin tahu. Kita nggak selalu tahu penemuan besar berikutnya datang dari mana. Dengan kasih ruang dan dukungan buat ilmuwan menjelajah alam semesta cuma karena mereka penasaran, kita sebenarnya lagi nanam benih buat inovasi masa depan. Walaupun kita belum bisa bayangin bentuknya sekarang. Kita utang budi banyak lah sama para daftar kayak Maxwell. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir buat direnungkan pendengar kita? Mungkin ini ya. Kita ini hidup di dunia yang dibentuk secara fundamental sama hasil kerja pemikir abstrak kayak Maxwell yang didorong rasa ingin tahu murni. Tapi kita juga hidup di dunia dengan banyak kebutuhan mendesak, jangka pendek ekonomi, kesehatan, lingkungan, keamanan. Pertanyaannya, gimana kita sebagai masyarakat bisa nyimbangin tuntutan praktis hari ini sama keharusan investasi dalam eksplorasi pengetahuan jangka panjang yang hasilnya nggak pasti? Pertanyaan sulit itu. Relevan atau terlalu abstrak buat kita sekarang, dapat kesempatan dan dukungan buat ngikutin rasa ingin tahu mereka. Memupuk ekosistem yang menghargai dan mendukung keingintahuan mendalam, baik di kalangan ilmuwan maupun masyarakat luas, mungkin itu tantangan sekaligus investasi terpenting kita buat masa depan. Sesuatu buat kita pikirkan bersama lah. Pertanyaan yang sangat penting untuk direnungkan.
Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita kali ini, menyelami pemikiran Carl Sagan tentang Maxwell, para nerds, dan kekuatan transformatif dari sains dasar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.